Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Generasi terbaik umat ini adalah generasi para sahabat. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keridhaan langsung darinya. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi, dan yang pertama-tama masuk Islam was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan ansar alladzina ittaba'uhum bi ihsan, adalah mereka sebaik-baik generasi. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini generasi terbaik, generasi para sahabat. Dan ini adalah salah satu contoh generasi terbaik sahabat, yaitu sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Kemudian dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwasanya generasi terbaik umat ini adalah para sahabat. Khairun nasi qarni, tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina layunahum. Sebaik-baik umat ini adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian setelahnya. Ini kemuliaan para sahabat. Salah satu sahabat yang paling mulia, yang paling beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sayangi adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Kenapa beliau sangat disayangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena keimanannya yang sangat kokoh, karena ketauhidannya yang sangat kuat. Ketika pertama-tama beliau masuk Islam, beliau dari kalangan yang miskin di kota Mekah. Sahabat mulia yang paling dicintai beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai salah satu contoh kenapa disebut generasi terbaik umat ini. Siapa sahabat itu? Beliau adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Kenapa beliau dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau yang paling kokoh imannya, yang sangat kuat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ketika awal-awal masuk Islam. Beliau Ammar bin Yasir adalah seorang yang miskin di kota Mekah. Seorang yang miskin di kota Mekah. Dan pada waktu itu kaum kafir Quraisy sangat sewenang-wenang dan menjadi incaran mereka. Orang-orang miskin yang masuk Islam itu menjadi incaran kaum kafir Quraisy untuk disiksa. Salah satunya Ammar bin Yasir radhiyallahu. Beliau beserta ibu dan bapaknya, beserta ibu dan ayahnya, Yasir bin Amir, ibunya Sumayyah, yang telah masuk Islam oleh kaum kafir Quraisy disiksa terus-menerus. Disundut oleh api, disalib, dengan siksaan yang teramat pedih, agar beliau kembali kepada kekafiran. Tetapi dengan kokoh, dengan gigih beliau tetap mempertahankan keimanannya. Sehingga pada suatu waktu beliau dalam keadaan siksaan yang amat berat, siksaan yang amat pedih, bahkan ibu dan ayahnya pun meninggal ditombak oleh Abu Jahal. Karena saking jengkelnya nih Abu Jahal, walau dengan siksaan apapun tetap tidak mau bergeser keimanan, tidak mau kembali kepada agama yang telah lalu. Akhirnya ditombak Sumayyah ibunya di hadapan Ammar bin Yasir sampai meninggal. Ammar bin Yasir sudah sangat tidak kuat, akan tetapi tetap beliau mempertahankan keimanannya, tetap kokoh dalam keislaman. Sehingga suatu waktu ketika beliau dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan hampir koma, beliau dipaksa untuk menyebutkan kekafiran. Dengan tanpa sadar beliau menyebutkan kekafiran, menyebutkan kembali kepada berhala. Tapi sebenarnya hati beliau tetap tumaninah dalam tauhid. Akan tetapi beliau sahabat mulia ini orang yang sangat hebat keimanannya. Beliau merasa gelisah ketika bertemu dengan beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan akan kegelisahannya. Apakah saya telah murtad? Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 106 yang ini merupakan jawaban dari kegelisahan beliau sahabat Ammar bin Yasir akan ketakutan terhadap kemurtadan, keluar dari Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin masyaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun min Allah walahum adzabun azim. Yang artinya, barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, tetap tumaninah dalam tauhid. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Ketika Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mendengar keterangan ini dari Nabi SAW, seketika itu hati beliau langsung tenang, langsung tentram. Jadi ini menjadi dasar ketika seseorang dia dipaksa untuk mengucapkan kekafiran, bahkan nyawanya terancam, dalam Islam diperbolehkan untuk menyebutkan kekafiran. Tapi hati harus tetap tumaninah dalam tauhid. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini menjadi tauladan bagi kita. Dapat kita ambil ibrah dari kisah ini, terutama bagi orang yang pertama masuk Islam atau para mu'alaf, untuk mencontoh beliau tetap kokoh dalam keimanan. Tetap kokoh dalam keimanan. Karena sahabat Ammar bin Yasir ini pernah disampaikan oleh Nabi SAW adalah surga jaminan bagi beliau. Karena kokohnya keimanan akan mendapatkan jaminan surga yang abadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi pengingat dan penguat keimanan kita untuk tetap istiqomah dalam beriman dan berislam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.